Tolong Ustaz jangan tersinggung. Iya, mana mungkin, kita tidak ada jarak, kita saudara. Bahu kita sudah nempel, kaki kita sudah nempel, apalagi hati kita, Pak. Apa yang mau Bapak tanya? Ustaz kan biasa ceramah pakai baju putih, ya. Kok tiba-tiba di masjid shop ini Ustaz pakai batik? Penampilan Ustaz beda subuh ini. Ini batik mereknya DS, Pak. Apa itu? Dikasih di Maseto. Sama-sama kita hormati guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita kebaikan. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Untuk guru kita yang sudah mengajarkan kita, memohonkan ampun untuk dia semua yang di langit dan semua yang di bumi. Hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut di dalam sarang. Wal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan memintakan ampun untuk guru-guru kita. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ustaz-ustaz kita, diberikan kelimpahan rezeki zahir dan batin. Hadir pula bersama kita subuh ini Bapak Camat, Ketua Dewan DKM Masjid As-Saff. Masjid As-Saff, sesuai dengan judulnya subuh ini, meluruskan shop untuk mencapai satu tujuan. Jadi judul saya subuh ini terlalu sempit, tidak boleh keluar dari shop. Masjidnya As-Saff, judulnya meluruskan shop. Filosofi pertama meluruskan shop adalah satu, siapapun yang lebih dulu datang maka dialah yang dapat shop. Ini yang harus. Jadi Islam mengajarkan kalau mau meluruskan shop menuju tujuan ke depan, orang Islam mesti disiplin, on time. Siapapun orangnya, kalau lambat datang tidak dapat shop. Mana buktinya? Pak Ketua DKM dengan Pak Camat lambat datang, tak dapat shop. Filosofi shop dalam Islam. Makanya ketika saya sholat di Masjid Besi di Putrajaya, ceramah di Masjid Besi di Putrajaya, sebetulnya di balik cerita ini, di samping saya mau menceritakan tentang shop, saya mau bercerita bahwa saya ceramah di Putrajaya. Itu aja sebetulnya. Ustaz Somad ketika keluar dari Masjid Besi Putrajaya, ini tempat Tun Mahathir Muhammad, PM, Prime Minister, Perdana Menteri. Dia sholat, kalau dia lambat datang, dia biasanya sholat di sini, kata pengurus masjid. Di sudut belakang sebelah kanan mau keluar pintu. Tidak ada tempat kita, walking, reserve. Tidak boleh macam parkir mobil ya. Sudahlah datang lambat, menginjak, membelakangi bahu orang, masuk petantang-petenteng, menginjak tangan. Mana letak disiplin kita? Ustaz Somad sendiri lambat datang. Saya mengisi kultum dulu tadi di musola. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi Islam ini kalau mau maju ke depan, yang diambil adalah filosofi shaf sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat hambanya yang memperjuangkan agamanya shaf, satu barisan. Filosofi shaf yang pertama, on time, tepat waktu. Sama seperti saya subuh ini, tausiah tepat waktu jam 5, selesai jam 6, 60 menit. Lebih daripada itu berarti sudah keluar dari filosofi shaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami satu kelas 20 orang di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Dar rumah hadis, rumah hadis. Ada orang kaya di Rabat, Maroko, ibu kota Maroko itu dua. Satu ibu kota khusus untuk kedutaan-kedutaan, pendidikan, namanya Rabat. Satu lagi ibu kota khusus untuk bisnis, namanya Casablanca, tulisannya Casablanca. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, rumah putih.
Kaza rumah, Blanka putih. Casablanca rumah putih, Darul Bayadhah. Jadi kota itu tidak dicampur. Kota pendidikan dengan administrasi pemerintahan tenang. Gedung-gedung tinggi nggak boleh, paling tinggi 5 lantai. Suasananya tenang. Tapi untuk bisnis tepi laut, Casablanca. Lalu kemudian ada orang kaya mewakafkan rumahnya. Ada tamannya, ada air mancurnya, kamar-kamarnya banyak. Wahai Sultan Hasan, nama Raja Maroko, ambil rumah ini. Tapi khusus untuk belajar hadis saja. Maka didirikanlah namanya Darul Hadis. Dar rumah hadis, rumah hadis. 20 orang setiap tahun. Saya masuk di sana tahun 2004. Di balik cerita ini saya mau ngasih tahu bahwa saya masuk di sekolah yang penerimaannya tidak banyak. Cerita yang mau saya sampaikan bahwa ada salah satu dosen sangat on time. Kalau dia sudah masuk, pintu dikunci. Siapapun yang lambat tak boleh masuk. Masuk dia, kunci pintu. Tak boleh masuk. Saya melihat dosen begini dalam hati saya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan tiru gaya. Suka sekali saya. Alhamdulillah lulus jadi dosen 2009. Saya pun mengajar. Begitu saya sudah masuk, datang jam 8, saya kunci pintu. Saya sendiri dalam. Kalian mau masuk? Tak boleh. Saya hanya bertahan seminggu. Setelah saya berharap mereka berubah, tapi rupanya dua kemungkinan. Kalau engkau tidak bisa merubah mereka, kau yang mesti berubah, Abdul Somad. Akhirnya saya yang merubah, datang jam 8.15. Karena datang duluan, sepi, sunyi. Artinya apa? Perjuangan on time ini sesuatu yang berat. Tapi dalam Islam, berapa kali saya terlambat khutbah Jumat? Apa sebab? Karena waktu yang paling tepat dalam Islam adalah khotib Jumat. Pernah tidak khotib ditunggu? Tidak. Begitu terlambat khotib datang, langsung pengurus mengatakan, karena khotib terlambat datang. Jamaah sekalian, khotib kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-CMA. Jam sudah menunjukkan waktu zuhur hari ini pukul 11.39. Langsung khotib pengganti naik. Assalamualaikum. Padahal saya sudah di pintu. Dulu waktu belum viral, mereka gak kenal. Akhirnya sholatlah saya di belakang. Padahal terlambatnya karena macet, lambatnya karena lalu lintas. Pengurus tidak mau tahu kau lambat karena apa. Yang penting sudah sampai jam 11.39 tidak datang, naik pengganti. Islam on time. Waktu subuh jam berapa? Jam 4.08. Kalau sudah sampai jam 4.08, siapapun orangnya terbangun jam 4.08 minum, maka tidak bisa lagi puasa. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagimu benang hitam dan benang merah. Benang hitam ada dalam Quran, benang merah ada, benang biru lagu dangdut. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Boleh makan, boleh minum sampai jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih. Datang sahabat Nabi, diambilnya benang hitam, diambilnya benang putih. Sekarang kalau kita matikan lampu, kita keluar, kita bawa benang hitam, benang putih, bisa tak sekarang kita bedakan? Belum bisa. Walaupun sekarang jam 5.15, kita belum bisa membedakan benang hitam, benang putih. Karena masih gelap. Ternyata maksud makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang hitam dan benang putih. Dilanjutkan ayat berikutnya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Yang dimaksud benang hitam benang putih adalah fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq terbit jam 4:08. Kalau sudah terbit, tidak ada satupun yang boleh makan. Ada yang terlambat bangun jam 8 pagi. Kemudian dia tetap juga mau puasa. Dia tambah, kalau start puasanya jam 4, berarti buka puasanya jam 6. Kalau jam 4 start puasa, berarti bukanya jam 6. Kalau terlambat sahur jam 8, berarti kan tinggal nambah 4 jam aja. Kalau gitu nanti bukanya jam 7, 8, 9, 10. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Ini waktu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Itulah makanya dalam memahami ajaran Islam ini harus bisa kita bedakan mana yang statis, mana yang dinamis. Nah, ini niru bahasa Ustaz Ahmad Ridwan jadinya. Ini bukan sesuatu yang dinamis. Ini adalah sesuatu yang statis, tidak boleh digeser, tidak boleh dirubah. Maka Islam mengajarkan umatnya disiplin, terutama masalah waktu. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Masuk terbit fajar jam 4, wal fajr walayalin ashr. Masuk waktu subuh Allah bersumpah, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha Allah bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam Allah bersumpah 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Waktu. Makanya filosofi sok datang ke masjid itu kapan? Sebelum azan. Siapa yang lebih dulu datang? Cuman kadang di masjid-masjid kita yang duluan datang malah di sop belakangan. Datang cepat, nyender bukan nyindir ya. Terus terang, saya termasuk ustaz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya to the point aja. Ustaz Somad, tolong nanti sindirkan masalah ini ke jamaah, kata pengurus. Apa masalahnya Pak? Kalau sudah nyumbang sedekah ke masjid, jangan ditarik lagi. Saya pun saya kuatkanlah dalam ceramah saya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang sedekah diminta lagi sedekahnya, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai tausiah kata pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir nggak datang. Kecewa gitu. Ya, jadi kalau saya ceramah itu jangan tersinggung. Memang itu isinya. Kalau datang ke masjid cepat, langsung duduk di sop pertama. Karena di situ letak keberkahan. Datang ke masjid, filosofi on time. Selesai dari satu ibadah, menunggu ibadah berikutnya. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Berharap, bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 menit habis. 5:20 selesai satu poin. Poin yang pertama dari shop adalah tepat waktu. Siapa yang cepat datang, maka dialah yang dapat tempat duduk. Saya mohon maaf nanti kalau saya batuk, kasih waktu. Walaupun batuk ini tidak membuat waktu tambahan. Kita lanjutkan. Filosofi yang kedua dalam masalah shop adalah tidak melihat jabatan, warna kulit. Kadang kalau kita sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, mau tidak mau, suka tidak suka, mata kita kan pasti ngelihat kaki. Lihat kaki sebelah kiri, putih seputih-putihnya. Rupanya orang sekampung dengan petinju itu, siapa namanya? Petinju yang hebat itu, Khabib. Orang dari kampung Khabib itu kakinya putih-putih.
Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan, putih. Kalau dia melangkah, nampak darahnya turun ke tumit. Lihat yang sebelah kiri, hitam hitam. Burkina Faso, Afrika Selatan, hitam. Afrika itu yang paling atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Itu satu baris di atas itu putih semua. Makin ke bawah makin hitam. Pas paling tengah Kongo, itu hitam. Biji matanya yang putih. Ustaz kok tahu? Saya lama sekolah di Afrika. Pernah satu asrama, Cité Universitaire International, asrama internasional di Maroko. Maroko termasuk negara yang diberikan oleh lembaga pendidikan PBB untuk tempat tujuan anak-anak Afrika. Dan saya satu asrama dengan orang Afrika. Saya senang satu asrama dengan mereka. Mereka orangnya ramah, baik, dan berada di tengah mereka terasa kita mensyukuri nikmat Allah. Lebih putih. Nah, dalam filosofi SOP tidak bisa booking tempat. Ini untuk orang yang kulit putih saja, untuk orang kulit hitam saja. Filosofi SOP, disitulah ditunjukkan la farqa bainal Arabi wal Ajam, wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Pernah tak Bapak Ibu melihat ini SOP untuk Arab saja? Yang Arab-Arab cemas belakang, Arab maklum belakang. Tidak ada. Ini SOP untuk orang, tidak ada. Dalam Islam diajarkan Abu Bakar Siddiq yang Quraisy, berkulit putih, mertua Nabi, hijrah dengan Nabi, pernah disebutkan dalam Al-Quran idhuma fil ghari, ketika dia berada dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Abu Bakar putih, Quraisy, mertua Nabi, disebut dalam Quran, teman Nabi hijrah, bisa satu saf dengan Bilal bin Rawah, berkulit hitam, susah, hamba sahaya, tak punya apa-apa, level paling bawah. Tapi dalam Islam kita diajarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina. Kalau menyebut sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Yang nyebut gitu siapa? Nabi SAW. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar. Sayyidina Bilal, pemimpin kami Bilal. Yang ngomong gitu siapa? Nabi. Ketika Abu Bakar berjalan berdua dengan Bilal, apa kata Nabi? Sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina yang memerdekakan Sayyidina. Ini pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita, membebaskan dari perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal dari perbudakan hamba sahaya, tapi bisa di soft yang sama.